Shalom. Horas. Pada sore hari ini kita sangat mendengar khotbah yang sangat bernas ya dari Amang Pareses, Nenggolan ya. Terima kasih Amang atas khotbahnya yang menurut saya khotbahnya tadi sangat profesional ya. Jadi mengikuti karena orang-orang yang dikhotbahi juga orang-orang profesional semuanya. Jadi sebandinglah. Jadi memang kalau untuk menjadi pareses di DKI ini haruslah orang yang profesional di dalam khotbah. Kalau kita lihat-lihat pendeta-pendeta baik di gereja-gereja karismatik ya, mereka selalu berkhotbah itu sambil menghibur. Jadi satu yang ditembak tapi dua yang kena. Makanya generasi-generasi muda kita itu banyak yang ke gereja-gereja karismatik. Termasuk saya juga dan beberapa keluarga kadang-kadang kami ke sana juga untuk mendengar, untuk membuat benchmarking terhadap khotbah daripada HKBP dan karismatik. Tapi karena kita sudah lahir di HKBP, dibaptis di HKBP, melua di HKBP, dan mudah-mudahan sakramennya juga nanti di HKBP. Jadi tidak mungkin lagi kita kemana-mana. Itu. Dan pengalaman yang saya lihat, ada orang bergereja di karismatik pada saat-saat tertentu mengawinkan anak atau gimana, akhirnya kembali juga ke HKBP. Jadi berarti HKBP is the best, kan begitu? Tepuk tangan dulu yang HKBP. Yang tidak HKBP, tepuk tangan juga. Ini GKPS ini. Tapi GKPS ini juga bagus. Jadi itu adalah cucunya dari HKBP. GPKP juga cucunya dari HKBP. Makanya ada Batak Karonya. Itu dia. Terima kasih. Dimanapun kita bergereja, yang penting niat kita memuji Tuhan, itu semua sama. Tuhan memberkati semuanya. Jadi teman-teman alumni ya, dari jurusan mesin, semua banyak yang berhasil kok di sini, yang profesional umumnya, dan mungkin hampir 90% lebih lah berhasil. Kalaupun ada yang kurang berhasil, itu hanya soal waktu, nanti akan berhasil juga pada saatnya. Tetapi kunci utama ya dalam keberhasilan, kita semua sudah banyak baca kok manajemen itu. Kita sudah banyak mendengar daripada khotbah-khotbah. Jadi tidak kurang lagi apa modal dasar kita untuk menjadi seorang yang sukses. Gak kurang. Mulai dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Kalau saya dulu kan orang tua saya juga petani. Jadi petani, kami adalah 10 berkeluarga. Cobalah bayangkan seorang petani dengan 10 anaknya, tapi hebatnya bapak saya dan ibu saya bisa membuat kami semua sarjana. Coba bayangkan itu. Luar biasa kan? Dan itulah sebuah kebanggaan daripada orang-orang Batak yang selalu mendahulukan daripada kemajuan anaknya daripada dia. Sebenarnya kalau kita lihat dari kehidupan negara-negara maju, dia selalu membuat balancing daripada kehidupan anaknya, masa depan dia, dan karena negara maju sudah ada pengaturan daripada
asuransi dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat mereka berbeda dengan kita. Kita mencoba menggunakan asuransi masih belum berani dan masih setengah-setengah. Karena belum profesional banget pengelolaannya dan belum mampu dijangkau oleh seluruh masyarakat kita, apalagi yang berpendidikan menengah ke bawah. Yang menengah ke atas saja pun masih banyak kita ini yang belum masuk asuransi, saya yakin. Walaupun sudah ada profesor ini, mungkin sudah ada asuransi lah ya, karena udah profesor dia. Takut dia kalau profesor nanti gimana-gimana saya, kira-kira begitu. Tapi hebatnya profesor ini, profesor salah satu termuda dari USU ini, dari jurusan mesin. Nah, acara-acara di KTM di Jakarta selalu datang. Karena ya memang ini salah satu wakil duta kita juga sekarang di USU. Salah satu ya, mungkin beberapa orang mereka ini tidak banyak lagi. Bisa dihitung dengan jari lah. Tapi kita bangga di situ. Dulu kan dekan-dekan fakultas itu mayoritas dari kita. Tetapi sekarang dengan majunya perkembangan zaman dan teknologi, kayaknya kalau kita bersaing, saya juga nggak tahu. Mungkin perlu dilihat penyebabnya untuk bagaimana itu dievaluasi. Dan ditemukan solusi-solusi yang tepat untuk bisa meningkatkan itu. Jadi kembali kepada intinya tadi, bagaimana kita bisa sukses, sudah penuh bahan yang kita pelajari. Jadi yang masih kurang mungkin strategi dalam mencapainya atau mengaplikasikannya dan melihat peluang. Jadi berani melihat peluang, tapi jangan hanya berani melihat, harus berani juga mencobanya. Karena tidak mungkin kita sekali mencoba langsung sukses. Tidak ada itu. Jack Ma itu adalah sebagai pendiri daripada Alibaba, itu berapa kali gagal itu, ratusan kali. Bahkan pernah dia melamar menjadi pegawai daripada Fried Chicken, malah kalah dia. Yang melamar 33, 32 diterima, dia enggak. Nah itu dia. Jadi bagaimana keberanian kita dalam mengeksekusi strategi yang kita capai, dengan segala kekurangan kita harus mulai. Itu kuncinya. Kita harus mulai dengan action nyata. Saya juga dulu adalah sampai pernah kami pasti tahu teman-teman sekalian ya. Kami ini dulu di training di PT Inalum. Saya, Pak Manerep ini, Pak Helman, ada beberapa dari USU, dari ITB, dari UI, Gajah Mada. Terus kami balik lagi ke USU, ke Inalum. Saya belum tamat di situ, Pak Manerep juga belum tamat, Pak Helman juga belum tamat, dan ada beberapa teman kami juga dari USU. Biasanya mereka datang ke sini, Pak Icon, Pak Setiawan, dan lain sebagainya. Setelah kami di training di sana, kembali, terus bekerja, tapi rasanya kurang cocok. Jadi yang pertama keluar adalah Pak Pasaribu ini, Pak Pasaribu. Baru dia ke Jakarta. Baru yang kedua saya. Yang terakhir Helman. Jadi dia terakhir apa? Ada kami juga Tarigan ya, keluar juga. Erwansa Lubis keluar juga. Jadi pada saat itu kita melihat kalau kita berani kalau kita teruskan di sini bisa hidup lah. Tetapi ya pas-pasan lah ya. Tetapi bawah-bawah daripada Jepang itu. Terus datang ke Jakarta,
dengan modal ya yang paling minimal lah, mencari kerja. Jadi ditanya pertanyaan saya dulu, apa kerjamu sekarang, katanya. Pekerjaan saya sekarang mencari pekerjaan. Jadi di kurikulum PTI saya itu saya bikin jujur, pekerjaan saat ini mencari kerja. Jadi karena saya bikin seperti itu, semua manggilin, jujur ini orang ini, dia pikir kan. Nggak tahu dia, kita juga sudah berpikir bagaimana kita bisa cepat-cepat masuk kerja. Masuklah saya pada saat itu di Salim pertama. Setelah saya masuk di sana, beberapa lama kemudian, saya dibilang orang tua ini harus pegawai negeri. Bagaimana ini jadi pegawai negeri, saya pikir. Bapak saya bilang datang khusus dia, kalau kau harus pegawai negeri, karena kulihat orang-orang yang di Siantar itu yang pegawai negeri kaya-kaya semua katanya. Mobilnya ada ini. Jadi saya pikir rupanya kalau ada mobilnya sudah kaya gitu kan. Kalau saya berpikirnya bukan itu. Tapi ya udahlah, karena saya anak baik, saya keluar dari Salim, masuk saya kepada Departemen Pertambangan dan Energi. Masuk saya di sana. Setelah masuk saya di sana, ya saya kan sudah dari Nalum, sudah dari Jepang, kemudian di Salim saya sudah jadi manajer. Tiap tahun saya dinaikin golongannya sampai 3C, karena saya sudah diangkat menjadi PLT kepala seksi 1 tahun. Supaya bisa menjadi kepala seksi harus 3C. Mereka gas naik terus. Setelah itu saya lihat-lihat, gak benar ini kalau ini masalah keberanian ya. Kalau saya teruskan ini menjadi pegawai negeri, gajinya pas-pasan. Tiba-tiba saya berpikir, kalau begini saya terus nanti kuliah juga bos saya, mohon maaf, mobilnya Datsun ada ditabrak orang, 3 tahun pun nggak bisa diperbaiki. Itu kepala subdit pada saat itu. Jadi pernah kami jalan-jalan sama beliau, makan siang, kenapa belum diperbaiki nih Pak? Saya bilang sama kepala kasubdit saya ini, Selon 3. Dia jawab dengan tenang, nantilah kalau kita ada dinas. Jadi nanti kita atur aja dinas beberapa kali dulu lah biar bisa saya perbaiki. Terus rupanya selama ini harus ada dinas dulu baru bisa memperbaiki daripada mobil. Gimana saya nanti? Ya kan? Jadi setelah beberapa tahun, saya berpikir gak mungkin saya bisa melewati daripada ini, kuanggaplah cobaan itu sampai berikutnya. Jadi saya berdoa, tunjukkan saya jalan. Ini serius loh, benar ini. Bagaimana saya harus, apa yang mau saya lakukan. Tapi saya udah berpikir saya harus keluar. Bagaimanapun saya tidak mau di zona yang aman ini. Zona aman lah kan, kepala seksi, evaluasi pembangunan, itulah di SDM dulu. Jadi malam-malam saya berdoa, saya ambil selembar kertas, saya tulislah pengunduran diri saya dari pegawai negeri. Tidak saya kasih tahu udah di sini nyonya sekarang, nggak saya kasih tahu bahwa saya mau keluar. Kenapa? Karena udah pasti dilarangnya, pasti jadi perkelahian. Ada orangnya di sini. Jadi satu kata pun nggak saya bilang bahwa saya mau keluar dari pegawai negeri. Anak saya pada saat itu 3. Tapi saya yakin bahwa saya akan bisa. Karena dari segi kemampuan pun menurut saya oke lah. Tidak hebat banget tapi di atas rata-rata lah saya pikirkan. Jadi setelah itu saya bikin lamaran. Lama-lama dia tanya, kok ada perubahan kelihatan sama saya? Enggak, masuk kerja kau katanya. Enggak, nanti aja saya bilang. Kenapa? Enggak, kurang enak badan aja dulu ini saya bilang. Terus waktu saya baru ketahuan lah ada di situ staf ahli menteri pada saat itu namanya
Pak Tampu Bolon. Mungkin ada yang tahu SGB Tampu Bolon ya. Dilaporkan dirjen saya lah bahwa saya udah keluar pada saat ketemu mereka. Diteleponnya lah saya. Kenapa kau keluar? Kau judikan keluargamu katanya. Udah gila kau ya katanya. Wah, gini juga. Baru sampailah ke bapak saya lagi. Rupanya akhirnya kan dia tahu bahwa ini sudah keluar. Ini sudah risok, ini mungkin sudah gila atau apa ini gitulah pikirannya. Sudah pegawai negeri 3C tapi keluar dari anaknya 3, coba bayangkan. Jadi saya bilang sama Pak SGB-nya, ya saya udah keluar, mohon maaf. Udah, sekarang kau harus kembali lagi. Saya udah bicara sama Pak Dirjen dan bicara sama Sekjen, kau masuk. Nanti kau bisa sekolahkan ke luar negeri. Saya bukan soal seperti itu. Dia marah dia terus. Oke lah, nanti saya ikuti. Tapi akhirnya saya membuka usaha sendiri. Saya bukalah usaha dengan pelan-pelan. Ternyata lumayan majulah. Ya jatuh mundur lah. Bagaimana? Nah, dari situlah sudah mulai makin ada keberanian buat saya untuk melangkah lebih besar lagi. Nah, gimana? Saya di usia 30 berapa lah waktu itu ya? 32-an lah itu, 32. Jadi setelah itu saya mulai, dulu saya mengembangkan usaha-usaha kecil aja, mau supplier kan, bangun inilah, bangun rumah lah, segala macam lah itu. Sampai masuklah saya ke high tech. Nah, pada krisis ekonomi tahun 97, usaha kami semua sudah jatuh. Jatuh bener. Karena kami dulu kan sudah di high tech, kita harus import barang pakai dolar, tetapi pendapatan dalam rupiah, kan begitu. Akhirnya saya mutar otak, saya bicara, kulihat ekonomi kita itu, yang mendukung ekonomi kita itu adalah agrobisnis. Agrobisnis yang paling utama perkebunan kelapa sawit. Cobalah bayangkan, saya harus memutar otak bagaimana untuk masuk kepada situ. Wah, ini ku coba. Ketemulah saya dengan Pak Bungaran Saragi dengan tubuhnya kawan ini. Pada saat itu ketemu makan di Lapo atau di mana yang di Pramuka ini. Di mana kau sekarang? Kata dia. Wah, saya sudah tenggelam ini. Prof, saya bilang. Kenapa? Ini dengan krisis ekonomi ini tidak bisa lagi jalan yang high tech usaha saya. Wah, ada uang katanya. Ya kalau ada uang, ada, tapi sudah enggak bisa lagi berjalan. Gini aja, masuk ke perkebunan aja. Nanti saya bikin feasibility study-nya. Wah benar ini Prof, saya bilang. Saya nggak ngerti masalah kebun, gampang itu kalau kebun. Nanti saya bikin. Jadi akhirnya dikasihnya lah nomor teleponnya lagi. Saya kasih nomor telepon saya. Ku teleponlah beliau. Kalau ada waktumu, ada. Saya mau presentasi aja masalah kebun. Presentasilah dia di kantor saya pada tahun 97 lah itu, 98. Baru setelah itulah saya mulai mencari kebun kelapa sawit. Ada lahan-lahan yang di Sumatera udah pada penuh. Jadilah dapat di Kalimantan Tengah. Itulah kebun saya sampai sekarang. Dulu masih saya dapat 9.000 hektar lah dulu kita dapat itu. Jadi keberanian itu dengan perhitungan-perhitungan yang jalan. Jadi uang saya semuanya saya habiskan ke situ, habis. Jadi pernah saya mau membayar gaji daripada karyawan, saya harus menjual barang-barang berharga saya semua karena nggak ada duit. Dan pada saat mau lebaran itu, karyawan saya sudah pulang semua hari terakhir, saya belum bayar gajinya dan lebarannya.
Tapi pulang saya dari menjual barang-barang saya yang apa itu pun dia pun nggak tahu saya jual. Dia nggak tahu sampai sekarang, sampai apa itu. Barangnya sudah habis saya bikin, dia nggak tahu. Coba bayangkan. Karena saya berpikir, ini lebih penting ini hidup daripada barangnya itu tidur di situ. Baru karyawan saya semua sudah pada mau pulang, kadang udah di luar sana nunggu di Cempaka Putih itu apa namanya, ada mobil, bus dan segala macam. Saya panggil semua balik ke kantor karena udah saya bawa uang gajinya. Ini pengalaman saya, ya. Kubayari semua, nggak ada yang tidak berlebaran. Nah, itulah dia. Jadi artinya teman-teman sekalian dan yang masih muda-muda, harus ada keberanian dan harus ada perhitungan. Jangan asal berani aja. Jadi kuncinya adalah di sana dan kita harus tetap meminta bimbingan daripada Tuhan. Itu kunci utama. Jadi inilah sebenarnya makanya putra putri saya itu saya ajak berpikir kerja keras. Jangan berpikir bahwa ini semua adalah sudah ada. Karena memang perputaran daripada situasi itu sangat cepat berubah, paradigmanya cepat berubah. Sama dengan teknologi ya. Dulu teknologi mulai generasi pertama sampai sekarang generasi kelima, sudah metaverse lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak mengikuti, kita yang sudah akan terpinggirkan. Nah, jadi memang kami sekarang juga tetap berpikir keras, bekerja keras dalam mengikuti perkembangan teknologi dan juga manajemen strategis yang bisa meningkatkan nilai tambah daripada semua aktivitas kita. Produktivitas kita harus menjadi yang utama, efisiensi kita harus yang berikutnya, dan juga bagaimana kita melakukan daripada sesuatu itu berkelanjutan, sustainable. Jadi sustainable competitive advantage itu menjadi kunci. Jadi kita bisa leading sekarang, kita jadi pecundang. Ini udah kita lihat sekarang, seperti BlackBerry, ya Motorola, habis semua. Digantikan oleh Samsung dan iPhone. Itu berubah dengan cepat. Jadi kepada teman-teman yang muda-muda ya, kalau yang tua-tua saya sudah termasuk tua lah saya. Tapi saya nggak mau bilang saya tua, saya lebih senior lah. Ya, karena kalau dibilang tua kayak sudah nggak berguna lagi. Tetapi kalau soal apa namanya efektivitas kerja, saya merasa, saya bilang sama teman saya Pak Manerep, saya merasa belum ada pengurangan daripada apa namanya sebelumnya umur 30, 40, 50 sampai 60 belum ada. Saya masih bisa bekerja sampai 12 jam, sampai 14 jam sehari. Masih bisa. Jadi apa yang membuat itu sebenarnya adalah sangat sederhana. Kita senangi pekerjaan kita. Kerjakanlah pekerjaan yang disenangi. Dan hiduplah untuk bisa berguna buat yang lain. Dan ya tetap juga kita harus minta doa kepada Tuhan. Dan pasti menjawab dia. Karena saya banyak sekali, uang saya sudah nggak ada, tapi ada orang yang minta duit sama saya untuk keperluannya. Kalau ada uang saya di kantong masih tinggal sedikit, itu mau saya ngasihnya. Kalau yang lain kan belum tentu. Aku aja nggak ada duit katanya. Kalau aku dengar itu, apa keluhannya? Kalau orang lain mendengar pun nggak mau. Setelah saya dengar, kalau yakin saya keluhannya itu apa yang ada di saya bagi. Itu. Jadi makanya kalau datang ke sini, udah berulang kali, saya nggak mau
tetap tidak mau menyatakan bahwa dia itu nggak benar. Saya hanya bisa berpikir, ya udahlah, begitulah dia kehidupan dia. Ya kalau bisa kita bantu, bantu aja. Dan semua kita maunya sifatnya seperti itu. Saya kira itu yang perlu saya bagi ya. Mungkin profesor ini nanti bisa membagu dari segi akademisnya. Itu. Karena profesor ini pun banyak kali keluhannya ini pasti, walaupun udah profesor dia. Karena satu kampung saya sama dia ini, dari Tomuan ini. Anak Tomuan udah tahu lah, sama-sama kartunya kan. Itu. Makanya kalau Pak Panere bilang, kau kenal nih Pak apa ini Pak Profesor kita ini, satu kampung saya itu, pantas lah samanya kalian rupanya kata. Jadi teman-teman konselesio itu, saya sangat senang tadi mendengar daripada lagu kalian. Kami percaya bahwa kalian dulu kan sudah pernah sampai melanglang buana sampai ke Eropa ya. Ada berapa lama itu waktu itu. Sebenarnya saya mau ikut, cuman meninggalkan pekerjaan saya tidak bisa. Karena saya sangat senang dengan mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Mungkin nanti berikutnya kita sekali-sekali juga menyanyi bersama satu malam di sini, iya kan? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya. Kalau ada kurang lebih daripada penerimaan kami ya, kami mohon maaf. Kami bukanlah menyombongkan diri, tapi kata Pak Bonar ini bahwa tadi itu adalah berbagi. Itulah yang bisa saya bagi. Itulah yang bisa saya bagi. Kalau Pak Bonar ini orangnya, kalau ada acara seperti ini, kalau kita panggil MC dan penyanyi marah dia, marah banget dia. Kenapa? Saya bilang, ya kapan lagi saya bersuara-suara Pak, katanya Bang, katanya. Kalau ada mereka, karena mic itu adalah eksklusif buat saya katanya. Jadi kita banggalah dengan alumni teknik mesin ya. Jago-jago semua ini. Tapi ada juga katanya tadi ngontrak di lorong-lorong. Mana ada lagi, semua sudah di real estate, paling sedikit ini di BTN ini. Perumnas, ya kan? Nanti didengar orang marah orang kita nanti. Kok miskin kali lah orang mesin ini masih di gang-gang masih ngontrak. Tapi dia hanya melucu aja sebenarnya ini. Tapi ada ceritanya ini, dulu dia mau jadi pengusaha. Tapi nanti ceritakan dulu kenapa kau nggak jadi pengusaha. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya, sesuai dengan requirement daripada teman kita Bonar. Semoga ada gunanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Bang Nurdin yang luar. Bang, jangan turun dulu Bang. Tadi kan janji Abang nyanyi sama keluarga Bang. Ya, coba maju ke depan semua. Tunggu baris semua dulu. Ya, ke depan semua, mungkin Bang Dimpos, Bang Randy, Bang Tommy, maju ke depan semua biar sekalian kami kenal. Juga dia ada keluarga yang diberkatin Tuhan. Kakak Kalina, pilih lagunya. Yo, ini kayak macam reuni dulu-dulu Kak, waktu kita J Marriott. Gak perlu lagi J Marriott. Dulu gedung J Marriott itu lebih jelek dari ini, banyak tiang-tiangnya di tengah. Ini lebih bagus. Betul. Iya, kalah Marriott ya. Karena mereka masih belum ada, mungkin nanti kalau sudah ada mereka baru kami nyanyi ya. Kalau kami nanti hanya berapa orang aja ini, biar lengkap, jalan aja dulu. Oke Bang, kalau gitu. Sargi, Ya. sedikit ya. Aku dapat pelajaran dari Tempo Bolon. Jadi kalau keputusan-keputusan kritis, jangan ikutkan istri. Iya. Kalau ikut bisa jadi batal. Aku pun mau bilang gitu Bang, ternyata cluenya syarat suami mau sukses, beranilah melawan istri. Berani nipu istri. Ada dua penipuan besar. Pertama, resign gak beritahu istri. Yang kedua, jual barang-barang Kak Lina gak beritahu juga. Maulin, nanti ku jualilah barangmu ya. Biar berhasil aku. Jadi berarti dia takut selama ini sama kakak Elizabeth.
ini jangan di sini dibilang. Bukan takut. Terlalu demokratis. Oh, terlalu Bukan demokratis ya. takut. Teruskan Kak. Ya Bang, mungkin di depan dulu Bang sebentar Bang Nurdin. Walaupun nanti nggak nyanyinya. Mungkin buat kakak berdua aja dulu Kak Lina baru Tobing. Buat abang dan kakak mungkin kami sampaikan dari awal MBC ini 2015 tidak ada satu kali pun lepas dari support keluarga besar Bang Nurdin Tampu Bolon. Kami sebagai adik-adik abang tidak bisa memberikan apa. Kami minta Bang Edelbert masih ada di depan untuk memberikan kenang-kenangan dari MBC buat Bang Nurdin dan keluarga. Kak Lina maju ke depan. Dan stambuk paling muda 2019 tadi ada. 2019 mana? Tadi saya ketemu 2019 mana? Ada stambuk 2019 tadi. Ayo, mana 2019? 17. Enggak, tadi ada 2019 saya ketemu. Ada 2018. Berapa? Aja deh. Jadi pemberian hadiah atau kenang-kenangan dari MBC ini diserahkan oleh alumni paling senior yaitu Bang Edelbert, stambuk 63, dan adik kami siapa nama dek? Riz. Ya, Kris Marga apa kok dek? Purba. Tulang punya kau. Jadi kami nggak bisa, tadinya uang kas MBC kita cukup membeli rumah di BSD, tapi kalau itu kita kasih Bang Nurdin nggak ada manfaatnya ya. Jadi uang kas itu kami tarik lagi, nggak jadi kita beli rumah untuk hadiah. Kita berikan kenang-kenangan ini. Kami minta kepada Bang Adelbert dan adik Kris sebagai alumni paling senior dan alumni paling junior untuk memberikan hadiah ini. Jangan dinilai dari harganya, tapi nilailah ini dari ketulusan kami. Ya, silakan dibuka. Ya, kasihkan. Jadi dibuka gini Bang. Ini. Ya, Bang Nurdin tolong dibuka hadiahnya apa Bang? Ditarik sama kakak, abang sebelah sana, kakak sebelah sini. Ayo sih. Ya, 1, 2, 3. Yeay. Ya. Hanya ini Bang yang bisa kami berikan buat abang. Jangan taruh di gudang Bang. Kami berharap taruhlah di ruang-ruang yang privasi buat abang, ruang kerja ataupun ruang tamu di rumah, supaya kehadiran kami ada terus di hati abang. Ya, ini lukisan di Inalum. Zaman abang ini masih usia 17 tahun. Oke Bang, ada mau abang sampaikan Bang? Jadi terima kasih ya. Ini mereka pilih foto saya yang paling bagus mungkin ini. Dari mana nggak tahu saya. Karena aslinya agak berbeda aku lihat ini. Saya nggak tahu. Tapi terima kasih ya kepada seluruh MBC. Memang MBC ini apa namanya yang paling aktif ini. Jadi kalau mereka ini perintah saya langsung minta sama saya, bukan meminta, memerintah. Kemarin itu datang dia ke atas, ini Pak, Bang, pokoknya di sinilah dibikin, kata Baginda. Wah, ini memaksa ini atau apa ini saya pikir. Baru saya jawab, oke lah, tapi kalian urus saja semua. Saya hanya siapkan tempat dan makanan semua. Yang lainnya urusan kalian ya, aku bilang. Nah, oke lah. Jadi MBC ini harus semakin maju ya. Tapi nanti berikutnya kita bikin jangan hanya MBC lah, MBUSU lah ya. Apa namanya? MBUSU. Ini nanti siapa yang memotorin bisa ya. Jangan di KTM. Ya, USU. Tapi ini kan blessing kan. Jadi kita bikin kan mereka juga Auxolosia USU kan. Nah, jadi MBUSU aja. Ya. M-nya nggak ada lagi. Blessing aja. USU Blessing Community. Nah, jadi mungkin nanti yang memotori langsung dari kalian aja yang penyanyi-penyanyi tadi itu. Iya kan? Nah, ada Kak Lucy di sini. Aku panggil kakak lah sekarang, ya. Jadi gitu aja kita bikin. Jadi bisa lebih enggak.
Karena dia di sini nggak ada panggil adik, nggak bisa panggil ibu, panggil kakak, itu aja. Nah itu tadi yang dibilang si Helman, terus sudah ditegur saya ini sekarang ini. Jadi gimana kak? Ya kan? Jadi artinya gini, kita buat lebih luas lah, ya lebih luas. Karena mesin itu terlalu apa? Tapi tetap bukan dimatikan ini, jangan terus takut lah. Soalnya tetap juga kau jadi apa? MC. Tetap juga jadi pengurus. Cuman naik pangkatmu jadi usu, jangan bukan mesin lagi. Iya kan? Jadi kita angkat aja orang ini dua dulu sebagai bagaimana mengatur supaya apa namanya blessing usu isi bisa berjalan. Udahlah nggak usah banyak-banyak 100-200 orang buat kita untuk kumpul-kumpul udah cukup itu. Tapi kalau masuk semuanya silakan aja, nggak ada larangan. Setuju ya? Setuju. Soalnya ada orang ekonomi, ada orang pertanian, ada Teknik orang industri. hukum, teknik industri, ada elektro. Ada hukum tadi. Seolah-olah tidak terwakili ya. Ada kedokteran. Nah, jadi kalian aja tetap yang ya. Pendukung utama ini, Adelbert. Ini Adelbert ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Mesin angkatan pertama. Angkatan kedua ya. Oh, meredang. Ini angkatan apa? 82, masih kayak anak muda kan? Kalau kalian lihat ini. Ini nggak pernah tua ini. Ya. Belum tua aja. Jadi nanti kita buat itu aja. Usu aja lah blessingnya. Supaya lebih keren lah. Ya. Lebih keren dan nanti bisa bisa bersuara secara nasional gitu loh. Saya kira gitu ya. Yuk, makasih. Ya. Teman-teman yang Halo, halo. kebetulan saya sendiri termasuk aktivis di dalam kampus dan di luar kampus. Pernah di Ikatan Mahasiswa, pernah di Senat Mahasiswa dan pernah di Dewan Mahasiswa. Jadi saya sangat mendukung ide seperti ini dan saya yakin walaupun tadi kita sudah kategori mengarah ketua, saya yakin ide dari Pak Tampu Bolon ini bisa kita laksanakan dalam waktu cepat dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita kembangkan melalui forum kita ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang, terima kasih ya Kak, Bang Adelbert, terima kasih. Ya, jadi udah kita lihat tadi cerita Bang Nurdin bagaimana dia jadi